Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video materi mengenai ASEAN. Perkenalkan, saya Aimel Sugiyati dari kelas 9 absen 6. Perkenalkan, saya Mahasiswa Lokarta Ayun dari kelas 9 absen 19. Pertama, pengertian. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pengertian ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Gambar di samping adalah gambar isi Deklarasi Bangkok 1967. Pendiri ASEAN. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah para menteri luar negeri dari 5 negara pendiri yang mendatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Mereka adalah 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia, 3. Sintambi Rajaratnam dari Singapura, 4. Narciso Ramos dari Filipina, 5. Tanat Khoman dari Thailand. Pada slide menunjukkan gambar logo ASEAN. Tujuan ASEAN. Tujuannya 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. 2. Mempromosikan pendamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan dan patuh pada piagam PBB. 3. Mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. 5. Berkolaborasi secara aktif untuk mengembangkan pertanian dan industri yang lebih baik, perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi dan fasilitas komunikasi, serta menaikkan derajat hidup warga negaranya. 6. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat. Keanggotaan beberapa negara kemudian bergabung. Brunei Darussalam bergabung tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam pada konferensi 29-30 Juli 1995. Laos dan Myanmar pada konferensi 23-28 Juli 1997. Kamboja pada tanggal 30 April 1999 dan Timor Leste pada tanggal 11 November 2022. Sejarah ASEAN. ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui pendatanganan Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok. 5 negara pendiri adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi oleh kemajuan di kawasan Asia Tenggara di tengah situasi politik yang tidak stabil pada era Perang Dingin. Negara-negara pendiri memiliki persamaan geografis, budaya, nasib pernah dijajah, kecuali Thailand, dan kepentingan untuk bekerja sama. Tujuan awal ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Seiring waktu, ASEAN mengalami perluasan anggota. Brunei Darussalam 1984, Vietnam 1995, Laos dan Myanmar 1997, dan Kamboja 1999, sehingga menjadi 10 negara anggota seperti saat ini. ASEAN terus berkembang menjadi organisasi regional yang penting dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN yang telah terjalin. 1. Kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation (AICO), yaitu ASEAN Vaccine Project, pabrik yang memproduksi vaksin
di Singapura. ASEAN Urea Project. Pabrik pupuk urea ini telah dibangun di Malaysia. ASEAN Aceh Fertilizer Project. Sentra industri pupuk ini berdiri di Aceh, Indonesia. ASEAN Copper Fabrication Project. Produksi industri tembaga di Filipina. Rock Salt Soda Ash Project. Pabrik yang produksi abu soda di Thailand. 2. Kerjasama di sektor cadangan pangan. ASEAN memiliki 2 lumbung padi utama di Vietnam dan Thailand. 3. Masyarakat ekonomi ASEAN dalam kurung MEA atau ASEAN Economic Community dalam kurung AEC merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN dari semua negara anggota ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. 4. Kawasan perdagangan bebas. ASEAN Free Trade Area dalam kurung AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN menjadi basis produksi di dunia dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA menerapkan skema Combination Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area dalam kurung SEPT-AFTA untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, B. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya, C. Menghapus semua biaya masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015, 0-5%, B. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya, C. Menghapus semua biaya masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. MEA dan AFTA. A. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi yang memerlukan kebijakan competition policy, consumer protection, intellectual property right dalam kurung IPR, taxation, and e-commerce sehingga akan tercipta iklim persaingan yang adil, terdapat sistem jaringan perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, terciptanya jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem double tax setting, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. B. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dalam kurung single market and international production base dengan aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan modal. C. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Pengertian MEA dan AFTA. MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam kurung dalam bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community atau AEC. Secara sederhana, MEA adalah sebuah integritas ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan dasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara. AFTA, kawasan perdagangan plus ASEAN Free Trade Area dalam kurung AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dan meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Pencapaian dan tantangan ASEAN. Pencapaian berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional selama beberapa dekade, mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia Tenggara, memfasilitasi kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya, meningkatkan posisi dan pengaruh ASEAN di panggung internasional, menjadwalkan pasar yang lebih integritas melalui AEC. Tantangan, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar negara anggota, isu-isu politik dan keamanan regional yang kompleks, tantangan dalam implementasi kesepakatan dan komitmen, perlunya peningkatan kreativitas dan infrastruktur, persaingan global, dan perubahan geopolitik.
Kehadirannya ASEAN. Kehadiran ASEAN meskipun seringkali terasa abstrak di tingkat individu, sebenarnya membawa dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari warga negara anggotanya. 1. Stabilitas dan keamanan regional. Lingkungan yang lebih aman dengan terciptanya stabilitas politik dan keamanan kawasan, masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang dan terhindar dari konflik antar negara. Fokus pada pembangunan, stabilitas regional memungkinkan pemerintah negara anggota untuk lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial, akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Peluang ekonomi dan ketenagakerjaan. Akses pasar yang lebih luas, integrasi ekonomi melalui OCTA dan inisiatif lainnya membuka pasar yang lebih besar bagi produk dan jasa dari negara anggota. Peningkatan investasi, kawasan ASEAN yang stabil dan terintegrasi menjadi lebih menarik dan investor lain. Mobilitas tenaga kerja terampil, meskipun belum sepenuhnya bebas, ASEAN berupaya memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil di beberapa faktor. Harga barang yang lebih kompetitif, penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam kawasan ASEAN dapat membawa harga beberapa barang menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. 3. Pertukaran budaya dan pendidikan. Peningkatan pemahaman antar budaya, berbagai program pertukaran budaya dan seni di tingkat ASEAN membantu masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai keberagaman budaya di kawasan ini, memperkuat rasa persatuan dan identitas regional. Peluang pendidikan yang lebih luas, kerjasama di bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar dan program beasiswa, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dan memperluas wawasan internasional mereka. Pariwisata yang lebih mudah dan terjangkau, kerjasama di sektor pariwisata mempromosikan kawasan ASEAN sebagai destinasi wisata yang menarik. 4. Kerjasama sosial dan kesejahteraan. Penanganan bencana alam bersama, ASEAN memiliki mekanisme kerjasama dalam penanggulangan bencana alam. Peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang kesehatan seperti pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pertukaran informasi dan praktik terbaik dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kawasan. Perlindungan kelompok rentan, ASEAN memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial seperti perlindungan pekerja migran, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan anak. 5. Peningkatan kesadaran regional. Rasa kepemilikan terhadap kawasan melalui berbagai program dan berupaya untuk bukan rasa kepemilikan dan identitas regional di kalangan masyarakat. ASEAN memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam forum internasional. Ini memungkinkan negara-negara anggota untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan kawasan dan masyarakatnya dalam isu-isu global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.